Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Yani Agus Priani, ME, selaku dosen mampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Dan yang saya hormati teman-temanku sekalian, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Imaya Ashabul Maimanah dengan NIM 2014-20089 sebagai moderator, dan juga rekan-rekan saya yaitu ada Unika Permatasari dengan NIM 2014-20083, Siti Komalasari dengan NIM 2014-20100, dan Salwa Rizia Suaimat dengan NIM 2014-20108 sebagai pemateri di pertemuan kali ini. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan presentasi kali ini. 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi, 3. Penutup atau doa. Untuk memulai presentasi kali ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Unike Permatasari dengan NIM 2014. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Unike Permatasari dengan NIM 2014-20083. Di sini saya akan membahas tentang pengertian BMT. Pengertian BMT menurut Heri Sudarsono dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah mendefinisikan bahwa BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal, lembaga yang telah mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi satu usaha tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan syariah. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sejarah dari Baitul Mal wa Ta'mil. Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992, yang mana pada praktek BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah atau PINBUK, yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). BMT di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang peroperasional. Tujuan didirikan BMT yaitu agar terciptanya sistem lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam atau keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip Baitul Mal wa Ta'mil menurut Mardani 2015 yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar BMT dan prinsip operasional BMT. Prinsip
prinsip dasar pendirian BMT adalah yang pertama ada ketakwaan dan kepercayaan kepada masyarakat. Yang kedua ada keterpaduan atau kafah. Yang ketiga ada operasional yang bersifat kekeluargaan. Yang keempat ada mandiri. Yang kelima ada hubungan yang menjalin kebersamaan. Yang keenam ada profesional. Yang ketujuh ada istiqomah. Sedangkan prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu yang pertama ada terhindar dari maisir atau perjudian, yang kedua ada terhindar dari goror atau penipuan, terhindar dari riswah atau suap, terhindar dari riba atau bunga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Siti Komalasari dengan NIM 2014 20100. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Siti Komalasari dengan NIM 2014-20100. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana BMT, mendirikan BMT, dan contoh BMT yang ada di Indonesia. Penghimpunan dana Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil memiliki dua fungsi utama, yakni funding penghimpunan dan financing pembiayaan. Penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah harus dilakukan atas dasar mudharabah atau wadiah. Adapun jenis-jenis produk penghimpunan dana yang dimiliki Baitul Mal wa Tamwil antara lain tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadiah. Mendirikan Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama adalah persiapan legalitas BMT. Dalam pendirian BMT, hal pertama yang harus disiapkan adalah legalitas kelembagaan. Bentuk lembaga yang memungkinkan untuk menjalankan operasional BMT adalah koperasi. Lebih khusus lagi adalah koperasi jasa keuangan syariah. Yang kedua, persiapan. Operasional secara bersamaan, persiapan legalitas kelembagaan dilakukan bersama-sama. Persiapan operasional BMT yang meliputi persiapan modal awal, persiapan infrastruktur, persiapan SDM. Contoh BMT yang ada di Indonesia, yaitu BMT Al-Iqtisodi. Struktur organisasi terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Manajemen Pengurus, Manajer Umum, Unit Simpanan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Unit Baitul Mal Iqtisodi, Unit Usaha PPOPS, dan Tiketing. Produk-produk di BMT Al-Iqtisodi. Yang pertama, produk tabungan. Di antaranya meliputi tabungan iqtisodi, tabungan haji dan umroh, tabungan kurban, tabungan hiswa mandiri, tabungan akikah, dan tabungan lainnya. Yang kedua, produk pembiayaan. Pembiayaan barang dan jasa produktif, pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumtif. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya, dan materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Saudari Salwa Rizkia Sulaiman dengan NIM 2014 20108. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Baiklah, saya Salwa Rizkia Sulaiman dengan NIM 2014-2010-8 akan membahas tentang kendala dan strategi dalam BMT. Kendala yang dialami oleh BMT yaitu akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang menggunakan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. Misalnya saja anggota yang bermasalah. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain. Jadi seperti kayak dianggap rival, bukan partner. Yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Yang keenam, dalam upaya mendapatkan anggota timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli.
Yang ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi baitul tamwil daripada baitul mal. Yang kedelapan, pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi. Setelah adanya kendala, sudah seharusnya terdapat strategi. Berikut beberapa strategi yang harus dilakukan oleh BMT. Yang pertama, BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan guna memperkenalkan eksistensi BMT di tengah masyarakat. Yang ketiga, ialah perlunya inovasi. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas layanan BMT, diperlukan pengetahuan strategik dalam bisnis. Yang kelima, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islam. Yang keenam, sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat. Yang ketujuh, perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Semoga dengan pemaparan materi yang tadi kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk yang menulis dan umumnya bagi yang membacanya atau yang mendengarkannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup atau doa. Untuk menutup presentasi kali ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.